Mengapa toko online menampilkan hanya tersisa 2? Saat berbelanja online, Anda mungkin melihat pesan seperti hanya tersisa 2 barang di stok. Pesan ini dirancang untuk menciptakan rasa urgensi. Ia menggunakan prinsip psikologis yang disebut kelangkaan. Ketika orang percaya bahwa suatu produk terbatas, mereka merasa tertekan untuk membelinya dengan cepat sebelum habis. Hal ini mengurangi waktu yang dihabiskan pelanggan untuk mempertimbangkan pembelian. Alih-alih membandingkan harga atau mempertimbangkan ulang, mereka membuat keputusan lebih cepat. Banyak situs web e-commerce menggunakan taktik ini untuk meningkatkan konversi. Sekalipun tingkat persediaan tidak terlalu rendah, pesan tersebut tetap mendorong tindakan cepat. Ini adalah trik pemasaran yang sederhana namun sangat efektif. Mengapa kopi Starbucks sangat mahal? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kopi Starbucks seringkali jauh lebih mahal daripada kopi biasa? Namun jutaan orang masih membelinya setiap hari. Alasannya sederhana. Starbucks tidak hanya menjual kopi. Mereka menjual sebuah pengalaman. Saat Anda memasuki gerai Starbucks, Anda akan memperhatikan pencahayaan yang nyaman, musik yang menenangkan, dan tempat duduk yang nyaman. Semuanya dirancang agar orang merasa nyaman tinggal di sana dalam waktu lama. Starbucks bahkan menyebut toko-toko mereka sebagai tempat ketiga. Suatu tempat yang bukan rumah dan bukan tempat kerja, tetapi tempat di mana orang bisa bersantai. Banyak pelanggan datang ke sana untuk bertemu teman, belajar, atau mengerjakan pekerjaan di laptop mereka. Oleh karena itu, pelanggan tidak hanya membayar untuk kopi. Mereka membayar untuk suasana dan gaya hidup yang terkait dengan merek tersebut. Itulah mengapa Starbucks bisa mematok harga lebih tinggi daripada kebanyakan kedai kopi lainnya. Mereka menjual lebih dari sekadar minuman. Mereka menjual sebuah perasaan. Mengapa supermarket menempatkan susu di bagian belakang? Pernahkah Anda pergi ke supermarket hanya untuk membeli satu barang, tetapi akhirnya pulang dengan keranjang belanja penuh? Ini bukan suatu kecelakaan. Supermarket dirancang dengan cermat untuk memengaruhi cara orang berbelanja. Salah satu strategi yang paling umum adalah menempatkan barang-barang penting seperti susu, telur, dan roti di bagian paling belakang toko. Alasannya sederhana. Untuk mencapai produk-produk tersebut, pelanggan harus berjalan melewati banyak lorong yang dipenuhi dengan barang-barang lain. Saat pembeli melewati tempat penjualan makanan ringan, minuman, dan produk promosi, mereka seringkali mengambil barang-barang yang awalnya tidak mereka rencanakan untuk dibeli. Perilaku ini dikenal sebagai pembelian impulsif. Studi menunjukkan bahwa semakin lama orang berada di sebuah toko, semakin besar kemungkinan mereka melakukan pembelian tambahan. Jadi, lain kali Anda masuk ke supermarket hanya untuk membeli satu barang, ingatlah. Toko itu dirancang untuk membuat Anda membeli lebih banyak. Mengapa toko IKEA terasa seperti labirin? Jika Anda pernah mengunjungi toko IKEA, Anda mungkin memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Tata letaknya terasa seperti labirin. Pelanggan mengikuti jalan panjang yang membawa mereka melewati hampir setiap bagian toko. Namun, desain ini sepenuhnya disengaja. IKEA mendesain toko mereka dengan cermat agar pelanggan dapat melihat sebanyak mungkin produk. Alih-alih langsung menuju barang yang mereka inginkan, pembeli dipandu melalui ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan area dekorasi. Hal ini membuat pelanggan terpapar ratusan produk di sepanjang perjalanan. Dan semakin banyak produk yang dilihat orang, semakin besar kemungkinan mereka membeli sesuatu yang awalnya tidak mereka rencanakan untuk dibeli. Strategi ini dikenal sebagai tata letak toko terpandu. Hal ini mendorong pelanggan untuk menjelajahi toko sekaligus meningkatkan pembelian impulsif. Jadi, lain kali jika Anda merasa toko IKEA seperti labirin, itu karena memang dirancang seperti itu dengan sengaja. Mengapa supermarket meletakkan permen di dekat kasir? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa permen dan camilan kecil selalu diletakkan di dekat meja kasir? Penempatan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah strategi pemasaran yang dirancang untuk memicu pembelian impulsif. Saat pelanggan mengantre, mereka sering kali melihat-lihat area kasir.
Barang-barang kecil seperti coklat batangan, permen karet, atau minuman diletakkan di sana karena mudah diambil dengan cepat. Produk-produk ini juga relatif murah. Jadi, pelanggan lebih cenderung menambahkannya ke pembelian mereka tanpa berpikir panjang. Bagi orang tua yang berbelanja bersama anak-anak, strategi ini bahkan lebih efektif. Anak-anak sering memperhatikan barang-barang ini dan meminta orang tua mereka untuk membelikannya. Bagian kecil di dekat kasir ini ternyata dapat menghasilkan penjualan yang sangat besar. Mengapa restoran menggunakan piring yang lebih kecil? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa restoran menggunakan piring yang lebih kecil? Ini sebenarnya bagian dari strategi psikologis. Saat makanan diletakkan di piring yang lebih kecil, porsinya akan tampak lebih besar. Namun, jika jumlah makanan yang sama diletakkan di piring besar, makanan tersebut mungkin terlihat sedikit. Trik ini membantu restoran membuat hidangan terlihat lebih melimpah tanpa menambah ukuran porsi. Hal ini juga meningkatkan tampilan makanan. Dalam industri restoran, penampilan memainkan peran besar dalam bagaimana pelanggan menilai-nilai. Hidangan yang disajikan dengan baik seringkali terasa lebih memuaskan. Jadi, bahkan sesuatu yang sederhana seperti ukuran piring dapat memengaruhi bagaimana pelanggan menikmati makanan mereka. Mengapa bioskop meraup keuntungan terbesar dari popcorn? Banyak orang berpikir bahwa bioskop menghasilkan sebagian besar uang mereka dari penjualan tiket. Namun pada kenyataannya, sebagian besar keuntungan mereka berasal dari makanan ringan. Terutama popcorn. Biaya produksi popcorn sebenarnya sangat rendah. Namun, bioskop menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Terkadang margin keuntungannya bisa sangat tinggi. Ini penting karena bioskop harus berbagi pendapatan tiket dengan studio film. Jadi, makanan ringan seperti popcorn, soda, dan permen menjadi sumber keuntungan utama mereka. Itulah mengapa kios makanan ringan selalu ditempatkan tepat di pintu masuk. Aroma popcorn segar juga mendorong orang untuk membelinya. Ini bukan sekadar camilan. Ini adalah strategi bisnis yang dirancang dengan cermat. Mengapa Apple jarang memberikan diskon? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Apple hampir tidak pernah menawarkan diskon besar? Berbeda dengan banyak perusahaan lain, produk Apple jarang sekali dijual dengan harga diskon. Namun, ini sebenarnya bagian dari strategi pencitraan merek Apple. Apple ingin produk-produknya dipandang sebagai produk premium dan eksklusif. Jika Apple sering menawarkan diskon besar, orang mungkin akan mulai memandang merek tersebut sebagai kurang berharga. Sebaliknya, Apple berfokus pada mempertahankan citra merek yang kuat. Dengan menjaga harga tetap stabil, pelanggan mengaitkan Apple dengan kualitas, inovasi, dan prestise. Strategi ini juga melindungi margin keuntungan Apple. Sementara perusahaan lain bersaing dengan menurunkan harga, Apple bersaing dengan meningkatkan nilai yang dirasakan konsumen. Itulah mengapa, bahkan bertahun-tahun setelah dirilis, produk Apple masih bisa dijual dengan harga tinggi. Mengapa Costco memaksa Anda membeli dalam jumlah besar? Costco terkenal karena menjual produk dalam jumlah yang sangat besar. Alih-alih membeli satu barang, pelanggan sering membeli paket berisi 12 atau bahkan 24 barang. Pada awalnya, ini mungkin tampak merepotkan. Namun strategi ini sebenarnya sangat cerdas. Ketika orang membeli produk dalam jumlah besar, harga per item tampak lebih murah. Hal ini membuat pelanggan merasa mendapatkan penawaran yang bagus. Namun pada kenyataannya, mereka sering kali menghabiskan uang jauh lebih banyak selama setiap kunjungan. Costco juga menggunakan sistem keanggotaan. Pelanggan membayar biaya tahunan untuk berbelanja di sana. Hal ini mendorong para anggota untuk berbelanja lebih sering agar mendapatkan nilai yang sepadan dengan uang mereka. Berkat strategi-strategi ini, Costco telah menjadi salah satu perusahaan retail paling sukses di dunia. Mengapa merek menggunakan warna merah dalam logo mereka? Banyak merek terkenal menggunakan warna merah dalam logo mereka. Perusahaan-perusahaan seperti Coca-Cola, Netflix, dan YouTube semuanya menggunakan warna ini. Namun ini bukanlah kebetulan.
Merah adalah warna yang ampuh dalam pemasaran. Hal itu dengan cepat menarik perhatian dan menciptakan rasa antusiasme dan urgensi. Warna merah juga dapat merangsang nafsu makan, itulah sebabnya banyak merek makanan cepat saji menggunakannya. Di pasar yang ramai di mana konsumen melihat ratusan merek setiap hari, menonjol adalah hal yang penting. Warna-warna cerah seperti merah membantu merek menjadi lebih menonjol dan mudah diingat. Inilah mengapa psikologi warna memainkan peran penting dalam branding dan pemasaran. Mengapa bandara memiliki begitu banyak toko? Pernahkah Anda memperhatikan betapa banyaknya toko di dalam bandara? Bandara seringkali terasa seperti pusat perbelanjaan raksasa. Namun, ada alasan di balik ini. Para pelancong biasanya tiba lebih awal untuk penerbangan mereka dan harus menunggu di gerbang. Ini menciptakan peluang sempurna untuk berbelanja. Penumpang punya waktu untuk berjalan-jalan, melihat-lihat toko, dan melakukan pembelian impulsif. Banyak orang juga merasa lebih rileks saat bepergian, yang dapat menyebabkan pengeluaran lebih banyak uang. Toko bebas bea menambahkan insentif lain dengan menawarkan produk bebas pajak. Hal ini membuat barang-barang tampak lebih murah, meskipun perbedaannya kecil. Berkat strategi ini, bisnis retail bandara telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di seluruh dunia. Mengapa restoran menggunakan menu dengan harga mahal? Banyak restoran menempatkan hidangan yang sangat mahal di bagian atas menu mereka. Barang-barang ini seringkali jauh lebih mahal daripada yang lainnya. Namun yang mengejutkan, produk-produk tersebut tidak selalu ditujukan untuk terjual paling banyak. Sebaliknya, mereka memiliki tujuan lain. Strategi ini disebut penetapan harga jangkar price anchoring. Ketika pelanggan melihat item yang sangat mahal terlebih dahulu, hidangan lain di menu tiba-tiba tampak lebih terjangkau. Sebagai contoh, jika hidangan pertama berharga $80, maka makan seharga $25 mungkin terasa seperti penawaran yang bagus. Sekalipun awalnya dianggap mahal, dengan menggunakan penetapan harga acuan, restoran dapat memengaruhi persepsi pelanggan terhadap nilai suatu produk. Ini adalah cara cerdas untuk mengarahkan orang ke pilihan menu tertentu. Mengapa sampel gratis meningkatkan penjualan? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa toko terkadang menawarkan sampel gratis? Ini bisa berupa sepotong kecil makanan, minuman, atau bahkan uji coba produk. Pada awalnya, tampaknya toko tersebut hanya bersikap murah hati. Namun pada kenyataannya, ini adalah strategi pemasaran yang ampuh. Ketika orang menerima sesuatu secara cuma-cuma, mereka seringkali merasa ada kebutuhan psikologis untuk membalas budi. Ini disebut aturan timbal balik. Setelah mencoba sampel gratis, pelanggan jauh lebih cenderung membeli produk tersebut. Hal ini juga menghilangkan risiko mencoba sesuatu yang baru. Jika pelanggan menyukai rasa atau kualitasnya, keputusan untuk membeli menjadi jauh lebih mudah. Itulah mengapa banyak supermarket dan toko makanan menggunakan sampel gratis untuk meningkatkan penjualan. Mencicipi sedikit secara gratis dapat berujung pada pembelian besar. Mengapa merek mewah menghancurkan produk yang tidak terjual? Beberapa merek mewah bahkan memusnahkan produk yang tidak terjual. Pada awalnya, ini mungkin terdengar mengejutkan. Mengapa sebuah perusahaan akan menghancurkan barang-barang yang masih bagus? Jawabannya adalah eksklusivitas merek. Merek-merek mewah sangat bergantung pada persepsi. Jika produk mereka terlalu mudah ditemukan dengan harga diskon, merek tersebut mungkin akan kehilangan citra premiumnya. Untuk mencegah hal ini, beberapa perusahaan lebih memilih untuk memusnahkan persediaan yang tersisa daripada menjualnya dengan harga murah. Dengan membatasi pasokan, merek tersebut mempertahankan kesan langka dan prestisenya. Strategi ini membantu melindungi nilai jangka panjang merek tersebut. Meskipun mungkin tampak boros, hal ini terkadang dianggap perlu di pasar barang mewah. Mengapa toko menempatkan produk setinggi mata? Saat Anda berjalan-jalan di supermarket, Anda mungkin tidak memperhatikan bagaimana produk-produk tersebut disusun di rak-rak. Namun, para peritel sangat memperhatikan hal ini. Produk yang paling menguntungkan seringkali ditempatkan setinggi mata.
Posisi ini paling mudah dilihat oleh pelanggan. Barang yang diletakkan lebih rendah atau lebih tinggi di rak akan mendapat perhatian yang lebih sedikit. Karena pembeli secara alami memfokuskan perhatian pada apa yang ada tepat di depan mereka. Dengan menempatkan merek-merek tertentu setinggi mata, toko dapat memengaruhi apa yang pertama kali diperhatikan pelanggan. Detail kecil ini dapat berdampak besar pada keputusan pembelian. Mengapa restoran cepat saji menggunakan lampu terang? Restoran cepat saji sering menggunakan pencahayaan terang dan furnitur sederhana. Desain ini disengaja. Berbeda dengan kafe tempat orang-orang berlama-lama, restoran cepat saji menginginkan pelanggan untuk makan dengan cepat dan segera pergi. Pencahayaan yang terang menciptakan lingkungan yang terasa energi namun tidak menenangkan. Kursi yang keras dan meja yang sederhana juga membuat orang enggan berlama-lama di sana. Hal ini memungkinkan restoran untuk melayani lebih banyak pelanggan sepanjang hari. Dengan meningkatkan perputaran pelanggan, jaringan makanan cepat saji dapat meningkatkan pendapatan harian mereka secara signifikan. Bahkan desain ruangannya pun merupakan bagian dari strategi bisnis.